Banyak yang Allah tampilkan di alam tidur yang tidak engkau lihat secara kasat mata. Bahkan Allah memberitahumu kejadian masa depan. Jika ada alam, berarti ada yang menciptakan alam. Coba bayangkan ada pulpen tapi nggak ada yang buat. Mungkin ada rumah nggak ada tukangnya. Mungkin masa ada bangunan sebesar ini bernama bumi dan langit lalu tidak ada penciptanya. Itu pakai akal. Pakai akal begitu doang. Sudah? Kalau tasawuf, yang menciptakan bumi dan langit itu gimana cara mengenalnya? Lalu cara dekat dengan dia gimana? Adakah kemungkinan berdialog dengan dia, bermunajat kepadanya? Apakah nama dan sifat-sifatnya? Lalu di manakah dalam diri ini ada tempat ruang untuk berkoneksi dengannya? Itu pertanyaan ahli tasawuf. Beda nggak dengan ahli akidah? Ahli akidah itu menetapkan Allah itu Esa. Musyrik tidak musyrik. Syirik tidak syirik. Ya, mukmin kafir. Itu urusan ahli akidah. Bab begini bukan urusan ahli akidah, ini urusan ahli tasawuf. Maka ahli akidah tolong tahu diri, hak otoritas dia sudah selesai. Ya. Itulah yang membuat dahulu ulama-ulama kita berbeda pendapat. Mereka bawa persoalan rohani ke bab fikih, bab rohani ke bab akidah. Ya. Saya tinggalkan murid kita semalam saja. Lalu ada seorang khalifah tanpa izin saya mengajarkan robitoh, ruhiyah, mengingat guru sebelum zikir. Lalu berkatalah satu murid yang lain, ini mah syirik, saya puluhan tahun menjaga kolbu tidak syirik, kamu ajarkan malam ini syirik. Malam ini aku mau pulang. Mau balik dia dari Padang dari Payakumbuh ya, ke Jakarta. Saya telepon, saya lagi di luar. Dari Riau waktu itu. Tunggu Pak, apa masalahnya? Kalau ada masalah nanti cerita sama saya. Kan datangnya sama saya. Ternyata si Bapak menghukumi persoalan rohani dengan ilmu akidah. Kalau lagi makan nih, itu pakai matematika atau tidak? Mahasiswa ya. Kalau orang yang sudah tahu rasa makan, mau berapa aja harganya, dia beli. Yang penting, yang enak ini saya makan. Nggak bisa dihitung dengan matematika. Betul nggak? Coba tanya orang yang suka hiking. Kenapa dia capek-capek naik ke atas? Udah capek-capek teriak-teriak lagi di atas. Habis itu turun. Lah ngapain? Kata orang yang nggak ngerti, bodoh, bego. Kata orang yang nggak ngerti. Tapi bagi orang yang sudah merasakan, kamu nggak ngerti. Orang kalau lagi naik gitu, naik gunung, ketika ada masalah, itu Tuhan rasanya deket. Gak percaya kan? Gak percaya, ayo nanti kita di gunung. Bukan. Kepleset, jatuh, duit habis. Nggak ada orang, duit ada, nggak ada orang jualan. Harus hidup. Air nggak ada, Masya Allah. Bener nggak? Iya, tapi pas sudah ngelihat di atas gunung, wah teriak-teriak. Saya pertama begitu dulu ngeliatin, udah nyampe di atas, tapi kita kan baru belajar zikir tarikat saman. Lagi asik-asiknya sama Allah, di bawah naik bukit, naik gunung. Teman kita teriak, kita lihat, kamu gila ya? Enggak, ini lagi melepas lelah katanya. I'm happy gitu. Tapi hati saya sedang di gunung itu nggak dengan gunung gitu. Dengan yang punya gunung itu masalahnya. Jadi ketika jalan biasa aja, di atas juga biasa, turun juga biasa lagi. Pas turun dia bilang, kamu yang bego katanya. Orang indah begitu gak dinikmati. Ya juga sih ya. Bagi saya, waktu itu enak itu cuma di atas sajadah.
Kata guru kami, kamu mesti terhijab. Masa Allah di atas sejadah doang? Ya. Allah di atas gunung sama di atas sejadah sama nggak katanya? Sama. Allah merem sama Allah buka mata sama nggak? Terus zikir kenapa merem? Supaya kolbu kita hidup. Nanti biar kalau dibuka matanya, kolbunya tetap hidup. Makanya nanti ada zikir buka matanya. Itu namanya zikir wukuf. Kalau sudah wukuf, boleh buka mata. Di luar suluk ya. Dalam suluk tetap pejam mata. Ya, beda bab. Beda bab. Jadi kadang-kadang perbedaan perspektif ini membuat orang suka bego-begoin orang. Ya, suka bego-begoin orang. Saya S1, S2, S3, alhamdulillah akidah. Maka memandang suatu golongan, yang pertama saya lihat akidahnya dulu. Terus ada orang yang dipandang baiknya dia, suka berbaginya dia. Oh masa dia sesat, dia kan suka berbagi. Lo nggak nyambung, kita ngelihat urusan ide dia dulu, ideologinya, teologinya. Nah kadang-kadang hal begini nggak nyambung sama orang. Dia sholat tahajudnya malam kok masa sesat gitu. Urusan sesat gak sesat bukan masalah dia sholat gak sholat. Dia kalau lagi zikir nangis kok masa dia sesat, bukan itu. Bab akidah itu bab akliyah, burhani. Maka teman-teman, ini saya ulang-ulang berkali-kali karena Buya Al-Domi alhamdulillah saya senang sekali buka kitab Sirrul Asrar. Ini anak ribat yang putra wajib ikut ya. Nggak boleh nggak ikut, wajib ente ikut. Itu kitab kalau dibuka sekali sulit ngulangnya lagi ya, sulit ngulangnya lagi. Tanya sama Buya Al-Domi nanti ya. Dan Buya Al-Domi 2 tahun lalu buka kitab itu dengan sekarang sudah beda ya. Sesekali itu saya hadir loh ya. Kalian nggak hadir nanti awas ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Hari apa Bu ya? Rabu malam. Horor benar. Iya. Membaca kitab Sirrul Asrar bukan dengan bab akidah, bacanya dengan bab zauq. Ya. Maka ada ilmu dengan zauq, dengan rasa. Ada ilmu dengan akal. Coba mau lihat buah yang bagus sama yang nggak bagus, baju bagus nggak bagus, pakai mata apa pakai hati? Barang bagus nih pakai hati apa pakai mata? Hah? Waduh, ini keracunan tasawuf namanya nih. Ya, ini barang bagus nggak bagus, pakai apa ngelihatnya? Jangan keracunan tasawuf. Ya. Kalau keracunan tasawuf nanti ditipu orang, santai aja gitu. Gak apa-apa, semuanya milik Allah. Iya, kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi ya kita usahain dulu, hati-hati gitu. Ya, beli barang, ditipu orang. Ya, ini kebanyakan apa? Tasawufnya nih. Harus balance ya, harus balance. Makanya di kita mohon maaf. Bagi kita mu'allim di sini, alhamdulillah Allah takdirkan semuanya ulama. Bisa baca kitab, mengerti syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mengerti usulul fiqh, usulul aqidah. Alhamdulillah. Antum mau cari di mana lagi, nggak tahu lah. Ya. Kitab tasawuf yang di tempat lain nggak dibuka-buka, dibuka, tapi dikit-dikit di sini sama beliau-beliau itu dibuka semua. Ya. Kalau masih cari perbandingan, carilah. Ya nggak apa-apa. Beliau-beliau ini nggak butuh juga kok ya. Mereka itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri kok. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena isu Palestina bisa ditinggal tuh ya. Bisa ditinggal karena orang salah paham. Karena salah paham. Ya. Ya Allah, ya Allah. I'lam anna lil qalbi babaini, babun atau babin yanfudhu ila alamil hawas wa babun yanfudhu ila alamil ghaib. Ya. Kolbu itu punya 2 pintu. Rumah ada pintu nggak? Ya, Umi.
Saya masih ingat Maulana Kasril Hasan Kabir, ya, Al-Khalidi. Apa kata beliau? Kami dulu nanya, gimana caranya biar koneksi dengan rohani-rohani mulia itu gampang? Ya. Apa jawaban beliau? Gaibkanlah zahirmu, maka yang gaib jadi zahir bagimu. Itu orang nggak sekolah loh ya, nggak sekolah santren kayak Buya Zul Asfi, nggak. Tapi saya baru dengar ngomong begitu, ternyata ketemu di kitab Imam Ghazali. Padahal beliau nggak pernah ngaji kitab Imam Ghazali secara tradisional ataupun secara modern, nggak pernah. Ya. Jadi pintu kolbu itu ada dua. Ada pintu kolbu, pintu ke alam empirik, alam nyata. Ada pintu kolbu ke alam gaib. Ada pintu kolbu ke alam gaib. Jadi kolbu ada yang ngelihat ke alam ini, ada yang ke dalam. Ya. Wa ya'rif sidqaha wa yu'raf sidqu hadzal qaul bi ta'ammul fi an-naum. Supaya tahu maksud kalam ini, maka coba kamu renungi apa yang terjadi pada dirimu saat tidur. Ya. Fa innaka tara fihi minal ajaib. Perhatikan tidurmu, ada yang bernama mimpi, dan mimpi itu ajaib sekali. Yazhar lakal ghaib wa ma sayakunu ba'du bi muddatin madidah. Banyak yang Allah tampilkan di alam tidur yang tidak engkau lihat secara kasat mata. Bahkan Allah memberitahumu kejadian masa depan. Bimuddatin madidah, bahkan itu belum terjadi. Ya. Alhamdulillah, apa yang musibah, yang kata orang itu musibah, tapi saya sebut itu cara Allah memberikan perhatian. Yang Allah berikan kepada saya, apapun itu, sebagian besarnya sudah Allah berikan, tunjukkan beberapa tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Apakah kondisi seperti ini? Apakah orang sebut kesedihan, kebahagiaan prestasi? Alhamdulillah sudah Allah kasih. Allah kasih unjuk dulu dengan simbol-simbol yang jelas sekali. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak sedetail Rasulullah SAW. Tidak sedetail wali-wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak. Ya, kita diberinya ada yang simbol, ada yang kejadian. Itu di alam. Pernah dejavu itu antum masuk ke alam mimpi sejenak, tapi lagi sadar, balik lagi gitu. Itu dejavu. Jadi kita lagi melihat, tapi sebenarnya di sini terjadi balik ke alam sana, sebentar saja, terus keluar lagi. Lagi zikir, tahu-tahu hilang kesadaran di alam ini. Pernah ngalamin? Pasti sekali aja pernah ngalamin. Sekali seumur hidup masa nggak pernah ngalamin? Sedih sekali. Berarti belum ditalkin. Udah ditalkin nggak ngamalin. Mesti ditalkin, mesti ngamalin. Ya, nanti Allah beri rasa itu. Nanti kita biasa aja. Sama orang mimpi nggak mimpi biasa. Orang mimpi ketemu Rasul lah biasa itu. Jadi nggak takjub lagi. Nanti ada orang ngalamin pengalaman spiritual, oh udah biasa aja. Di kita itu biasa. Alhamdulillah ya. Apa yang dialami aneh-aneh di luar itu di teman-teman ribet banyak yang ngalami dan itu biasa. Ya. Ketemu ini, ketemu itu tuh biasa. Maka kita dilatih kemudian dikasih pegangan membedakan halu, mukasyafah syaitaniyah, kasyaf syaitan. Jadi visi, tapi visinya bad spirit. Ya. Itu spirit yang jelek. Dengan Holy Spirit itu beda. Itu ada caranya. Ar-Ruh Al-Qudsiyah itu beda. Kan Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu bukan tubuh. Perhatikan, bukan tubuh.
Al-arwah, para ruh, mereka itu berbaris-baris. Kalau itu nggak disebut yang udah mati atau pernah mati, karena ruh tidak pernah mati. Allah kekalkan ruh dengan bakoknya. Maka ruh yang sudah wafat badannya atau ruh yang belum wafat badannya, bahkan ruh yang belum dilahirkan tubuhnya, itu bisa ditemuin. Bisa ditemuin kalau Allah izin. Maka disebutkan di situ, yang kenal pasti dia berdamai, yang tidak kenal pasti di alam ini dia bertengkar. Ya, jadi nggak usah dipaksa-paksain juga sama orang yang hari ini hasad sama kita. Emang nggak kenal di alam sono. Ya. Wa fil yaqظah innama yuftah dzalikal bab lil anbiya wal awliya. Ini rumus, ini kaidah. Tolong dihafalkan, terutama bagi yang suka kasar-kasaran, ya. Ya, yang ngaku-ngaku kasar setiap saat atau beberapa hari sekali. Sedangkan ya, alam gaib itu tidak dibuka di saat nyata di alam jaga kecuali bagi para nabi dan para wali. Kolbu kita dibuka pintunya, itu dibukanya kalau sudah jadi wali. Baru bisa ketemu nabi dalam keadaan jaga. Jangan kaget ya. Salah satu syekh di Mesir, syekh yang karismatik, pernah datang ke pesantren ya. Tapi orang mencoba adu domba saya dengan beliau. Beliau kan nggak kenal saya juga, ngapain dia adu domba? Kan lucu. Syekh Yusri. Syekh Yusri itu beliau tidak nolak, beliau difitnah orang menolak ru'yatun nabi yaqzah. Menolak nabi bisa dilihat yaqzah. Tapi ternyata dikonfirmasi nggak begitu, bukan itu katanya. Saya kalau melihat nabi yaqzah, saya la atahammalhu, aku tidak sanggup ketemu kalian setelah itu, kata beliau. Ya iya, orang kalau ketemu nabi yaqzah mesti dia pindah alam dulu, kalau nggak dia pingsan. Nabi Musa melihat nur Nabi pingsan, sallallahu alaihi wasallam. Masa orang kayak kita nggak pingsan? Jadi kalam beliau itu sahih begitu. Ya, la atahammalu, law ra'aitun Nabi SAW yaqzah, kata qala Syekh Yusri. Summa altaqi bikum la atahammalu. Itu kata beliau, itu kalam sahih. Ya. Aku kalau ketemu Nabi yaqzah, terus ketemu kalian yaqzah. Beliaunya nggak sanggup. Maka saya ketemu beberapa syekh yang mengalami itu pingsan. Pingsan. Nggak sanggup. Karena Nabi Musa juga pingsan. Maka orang hari ini pasti kalau lihat nur itu pingsan. Kecuali dia dipindahan dulu alamnya. Dia jaga, tapi alamnya diganti. Itu bisa. Ya. وَذَلِكَ liman tahura qalbuhu amma siwallahu ta'ala wa aqbala bil kulliyah alaih. Dan itu bagi orang, yaitu wali-wali Allah itu siapa? Orang yang bersih kolbunya amma siwallah, dari selain Allah. Bersih di sini bukan berarti dia tidak pernah dosa. Coba perhatikan, kolbunya bersih dari selain Allah, bukan matanya, bukan telinganya, bukan tangan dan kakinya. Karena yang begini hanya Rasulullah yang bersih. Kalau Rasulullah pasti bersih lahir dan batin. Kalau wali Allah, Allah jaga kolbunya dari selain Allah. Nah, ini sudah rumusan. Wali Allah, asamallahu qulubahum amma siwa. Kalau kekasih Allah, Allah jaga kolbunya dari selain Allah. Ada yang masuk, Allah patahkan. Allah yang masuk, Allah patahkan. Maka ketika Sayyidina Ibrahim mulai hatinya cenderung kepada Sayyidina Ismail, maka Sayyidina Ismail diuji, beliau berdua diuji mau diambil tuh anak. Kata Imam Sya'rani, qaddasallahu sirrahu, jika Allah cemburu, maka Allah akan melabrak yang dicemburuinya. Allah akan ambil yang dicemburuinya. Ya. Wa aqbala bil kulliyah alaih, kolbunya kulliyah, total hanya untuk Allah. Jadi belum sempurna kewalian seseorang kalau kolbunya belum bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya disebutkan syarat ketemu Nabi Khidir, nggak ada cinta dunia di sini. Syartu liqa'il Khadir. Karena ketemu Nabi Khidir bukan Nabi Khidirnya yang penting. Karena Sayyidina Khidir itu mengatakan, ya, yang ketemu aku itu cuma orang yang menginginkan hanya Allah semata. Baru ketemu beliau. Ya, coba ada kecenderungan sama duit nggak? Sedikit saja nggak ketemu, nggak akan ketemu. Gimana mau ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana mau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nabi Khidirnya ada yang halnya masuk kepada orang, ada yang mengsosoknya. Ketemu halnya nggak bisa. Maka kita kadang-kadang melihat ada orang, dia pengemis tapi dia lagi hal Nabi Khidir. Kita sebut hal, bukan kesurupan. Ya. Kalau jin kan kesurupan, masa wali nyurupin. Ya, enggak, hal, dia kemasukan hal. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi, sabaqal mufarridun qila wa man hum ya Rasulullah, al mujtahiduna bi dzikrillah. Ini di versi riwayat yang dinukil sini, wada'adz dzikru anhum awzarahum fawaradul qiyamata khafafa. Asal hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Ini riwayat yang lain yang didapat beliau, dapat kita cari di Ibnu Bidunya, Tabrani, Dailami dan lain-lain yang sejenis dengan ini, ya. Sabaqal mufarridun, telah dahulu wali-wali mufarrid. Bisa juga disebut wali-wali munfarid. Mufarrid itu bisa diartikan munfarid. Wali-wali yang alone, dia sendiri. Fard itu sendiri. Ya. Qila wa man hum ya Rasulullah, siapakah yang disebut mufarridun wahai baginda? Beliau kemudian menjawab, al-mujtahiduna bi dzikrillah. Ini versi yang disukai oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tahu versi lain, tapi beliau suka yang ini. Al-mujtahiduna bi dzikrillah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah SWT. Coba saya tanya, yang bersungguh-sungguh kerja. Orang sungguh-sungguh kantor, berangkat jam 8, sebelum 8 udah nyampe di kantor. Pulang jam 8 juga. Ya, betul. Betul nggak? Pulang-pulang jam 6, jam 7. Jam 8, itu pun tidur. Tidur langsung. Ya. Lihat sebentar, ketemu istri, anak, habis itu ngorok gitu. Udah nggak sempat berbulan madu sudah. Makanya di Indonesia, nggak tahu di negara lain begitu nggak? Di Malaysia gitu nggak? Ada waktu cuti, hari cuti langsung orang pun pergi ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan. Itu sama di Jakarta juga begitu. Ya, orang Pekanbaru ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, ke Maninjau, setiap Sabtu Minggu itu mobilnya platnya BM itu di Payakumbuh. Orang Payakumbuh bingung, apa yang dinikmati dari kampung kami ini? Benar nggak? Karena sudah biasa ngelihat harau, udah biasa ngelihat air terjun, kapal banda. Sama orang Bali kan juga gitu. Orang Barat tuh kan datang, orang Bali kan cuek aja kan. Ya, karena mereka sudah biasa dengan keindahan itu. Bagi orang Bali kan, wow, gitu. Bagi dia, biasa aja kali. Al-mujtahiduna bi dzikrillah, jika kerja berjam-jam, itu disebut bersungguh-sungguh. Masih bisa salah nggak? Kerja 8 jam sehari itu. Masih bisa gagal? Orang zikir 8 jam juga bisa gagal. Apalagi diribat cuma dari berapa Bu ya? Simtuduror pada maghrib. Masih jalan ya? Lanjut ya. Selalu simtuduror dan itu luar biasa. Menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada mauizah di ujungnya ya? Ada. Setelah itu baca kitab doa. Zikir luar biasa. Antum zikir dari jam 7 sampai jam 12. 11 ya? Ya. Udah bagian-bagian dari mujtahidun lah. Semoga bagian dari mufarridun. Dan nanti coba perhatikan di situ ahwalnya lain. Kadang zikirnya keras, kadang zikirnya lembut. Nggak usah kemudian bilang, aku nggak suka zikir keras. Berarti kita milih-milih. Guru kita lagi begitu, ikutin aja.
Aku sukanya zikir lembut. Yaudah, kamu gak usah datang. Ikutin aja, lepasin ego kita. Saya harus zikir begini, saya sukanya zikir begitu. Aduh, udah kelas. Ittabi' ma fa'alahu syaikhuka al-murabbi. Ya. Ikutin guru kita yang sudah mentarbiyah, murabbi kita. Ya. Maka al-mursyid itu nama lainnya murabbi. Murabbi, apa arti murabbi? Yang mendidik secara rohani. Ya. Nah, beliau ini bertiga boleh dipanggil Buya, Murabbi. Murabbi, ya. Murabbi semuanya. Jadi nanti ada Hayatul Murabbiyin, ya. Ada Dewan Murabbi, mereka itulah Murabbi. Itu nama lain dari Mursyid, ya. Bukan Bul. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikit lagi ya. Apa ciri-cirinya? Kenapa Imam Ghazali pilih ini? Lapasnya begini. Wadu'a dzikru anhum awzarahum fawaradul qiyamah khafafa atau khifafa. Beban mereka lagi zikir nggak ada, enjoy aja. Udah begitu belum zikirnya? Udah enjoy belum zikirnya? Masih pegel kaki nggak apa-apa, tapi hatinya jangan pegel. Oke? Jadi tidak hanya datang hari Selasa ke riba, datang juga hari Jumat. Kecuali Buya belum izinin tanya sama Buya ya. Karena sudah nggak muat juga katanya. Nanti kita ada zikir di Jati Keramat. Itu tempatnya juga luas. Insya Allah. Nanti Senin biasanya. Nanti kita buat. Insya Allah. Ya. Minimal saya sekali sebulan datanglah ke tempat itu keliling. Ya. Selalu datang. Kadang-kadang kalau lagi halnya bisa lebih dari sekali. Doa aja, halnya banyak. Ya, enak banyak. Ciri-ciri orang yang di akhirat tenang hidupnya, nggak banyak bebannya. Saya mau tanya sama antum, lebih berat nama Allah atau langit? Lebih berat nama Allah atau surga neraka? Kira-kira kalau orang hari ini nyebut nama Allah sudah biasa, di akhirat dia udah enak jalannya. Orang tidur dia zikrullah, orang tidur dia sholawat, orang tidur dia zikir, orang tidur dia ngaji, orang tidur dia ngaji kitab ma'rifatullah. Itu orang beban tidurnya sudah hilang. Bagi dia sudah menemukan dirinya yang sebenarnya. Makanan kolbu kita zikrullah, makanan kolbu kita ilmu, makanan ruh kita ma'rifatullah. Orang udah menemukan begitu. Di sini dia nggak ada beban zikir, nggak ada beban ngaji. Nanti di sana di akhirat, kalaupun dihisab dia udah biasa. Jangankan engkau hai malaikat mizan, malaikat hisab, nama Allah yang lebih berat darimu aku pikul. Semua qala fi wasihim aqbalu alaihim biwajhi atara anna man wajahtuhu biwajhi ya'lam ahadun ayyu syai'in uridu an utiyahu. Summa qala alaihi salatu wasalam awwalu man u'tihim an aqdhifa min nuri fi qulubihim fa yakhbiruna anni kama ukhbiru anhum. Ini hadis tidak sampai derajat sahih tapi maknanya sahih. Aku menghadap kepadanya dengan wajahku. Ya, lalu aku berkehendak memberikan sesuatu hadiah kepada mereka. Awwalu ma u'tihim, yang pertama aku berikan kepada orang-orang ini yang dia sungguh-sungguh berzikir. Ini Nabi yang ngasih hadiah itu. Karena Allah yang memberi, tapi yang bagi-bagiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibagikan Nabi? An akdzifa min nuri fi qulubihim. Aku akan tembuskan ukir nama Allah di dalam kolbu mereka. Itulah yang disebut dalam bahasa Persia lama Naqsyaban. Jadi Naqsyaban diambil dari lafaz-lafaz ini. Fayukhbiruna anni, kalau kolbu sudah bercahaya, kolbu ini dia langsung berhadap dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz berisi tentang cerita masa lalu dan masa depan. Maka dia diizinkan Allah membaca masa lalu dan membaca masa depan dengan izin Allah. Itulah metodologi
ramal para nabi. Jadi nabi meramal beda dengan antum meramal, beda dengan tim survei meramal. Ya kan sekarang banyak survei-survei ini, beda ramalannya beda. Kenapa? Karena kolbunya sudah memantulkan. Nah, kolbu kita sebenarnya sudah ada itu kelihatan, cuma gelap, nggak bisa ditembus. Lauh mahfuz tetap nggak berubah, tapi kolbu kita belum terang sehingga dia tidak bisa melihat yang itu. Ya, oleh karenanya mau zikrullah, jangan kurang semalam zikir 1000. Nyebut nama Allah. Allah. Lebih afdol 2500, lebih afdol 5000, lebih afdol tak terhingga. Angka itu cuma latihan. Zikrullah itu mestinya zikron kasih zikir sebanyak-banyaknya, bukan angka itu yang penting. Nah, tapi sebelum zikir 1000 jangan zikir dulu, tunggu dulu, ambil dulu talqinnya ke Buya Adami atau mursyid dimanapun kita tinggal. Ya, ya nggak mesti talqin ke kita, nggak. Ya. Kita punya adab juga kok. Kita nggak akan ambil murid orang. Solo sudah ditalqin sama syekh, syekhnya masih hidup, masih sehat, masih seger, lanjut zikir sama syekh itu. Ngaji aja sama kita, suluknya sama syekh itu. Ya. Kita perkuat, dan saya punya tugas salah satunya memperkuat majelis-majelis zikir, majelis-majelis thariqah. Ya, itu perintah dari guru-guru kami. Ya, kamu kuatkan ya, majelis saudara-saudaramu yang lain. Ya. Gimana caranya? Buka majelis yang membuat orang tambah ramai ngaji ke majelis-majelis thariqah. Ya, semoga yang kita lakukan ini bagian daripada itu. Ya. Penutup sebelum lanjut ke bagian ini, beliau kemudian mengatakan, فَإِذَا الْمَدْخَلُ هَذَا كُلِّهِ هُوَ الْبَابُ الدَّاخِلِ مِنَ الْقَلْبِ الَّذِي يَنْفَضُ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَهُوَ عَالَمُ الْإِلَهِ. Oh, ngeri nih bahasanya. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْغَيْبِ رُزُونَهُ. Gimana nerjemahinnya, Bu ya? Sesungguhnya tempat masuk daripada semua itu, nur tadi, alam gaib tadi, itu tidaklah bab yang di luar, tapi bab yang di dalam. Bab yang di luar tuh ini, lisan, hidung semua. Itu bab kolbu yang zahir. Bab yang di dalamnya, dia juga bisa melihat, dia bisa menyentuh, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan. Itu disebut al-bab ad-dakhil, pintu di dalam. Ya, minal qalb, di dalam kolbu, allazi yanfaz, yang aksesnya tembus ke alam gaib, terowongannya masuk ke alam gaib. Kan katanya ke Gaza itu sulit sekali masuk. Kalau secara resmi, ya yang aman kan resmi, yang nggak aman lewat terowongan bisa. Cuma antum ya bahaya. Kita nggak menolak itu, tapi itu bahaya. Ya. Kalau bisa menjaga keamanan, silakan. Tapi kalau yang ini legal semua ini, ya, yang ini terowongan legal, terowongan di dalam kolbu. Inilah disebut alam gaib. Dia juga disebut alam ilah. Ada loh istilah begitu, alamnya Tuhan. Ngeri nggak bahasanya? Alam ilah. Ada istilah begitu dia. Ini alamnya. Kalau bahasa lainnya alam lahut. Alam apa? Lahut. Alam ketuhanan. Jadi yang diajarkan Buya Aldomi, alam nyata, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu bukan tasawuf falsafi, bro. Itu tasawuf sunni, tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Karena banyak juga nih pendatang baru ngomong begitu. Kalau yang pakai jabarut tuh tasawuf falsafi. Mana ada tasawuf falsafi? Falsafah pakai akal, tasawuf pakai kolbu, nggak nyambung. Mana nyambung? Akal nyambung ke alam malakut. Akal nggak bisa tembus ke alam malakut, apalagi ke alam jabarut, apalagi ke alam lahut. Ada orang sembarangan ngomong gitu dan nggak takut dihisab, coba. Ya, nauzubillah min dzalik.
Barangkali begitu teman-teman ya. Mohon maaf sudah mau dikata-katai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kita semua, dan silsilah ahli thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Aidrusiyah, dan semuanya yang kita sebut Samaniyah, madad mereka mengalir terus kepada kita. Allahumma hamdid nabi manadihim bihaqqi suratil Fatihah.